Om Swastiastu. Halo anak-anak kelas 1. Bertemu kembali pada kesempatan hari ini bersama Pak Kadek. Semoga kita selalu diberikan perlindungan oleh ide Sang Hyang Widiwasi. Nah, untuk anak-anak pada kesempatan hari ini Pak Kadek akan memberikan pembahasan soal-soal agama Hindu yang berkaitan nantinya pada penilaian akhir semester ganjil atau semester 1 ini. Pak Kadek akan bahas 30 soal, kemudian sisanya kira-kira ada 40-an ya. 40 soal itu akan Pak Kadek simpan di deskripsi YouTube-nya. Nanti silakan anak-anak buka deskripsi YouTube video ini. Nah, untuk lebih mempercepat waktu, Pak Kadek langsung saja. Soal nomor 1. Sang Hyang Widi ya adalah sebutan Tuhan bagi agama A. Hindu, B. Buddha, C. Islam. Nah, jadi sudah jelas Sang Hyang Widi itu adalah sebutan Tuhan bagi agama Hindu. Nomor 2. Ciptaan Sang Hyang Widiwasa ditunjukkan oleh gambar A. Laptop, B. Rumah, C. Gunung. Nah, ini gunung. Ya, kalau laptop dan rumah itu adalah buatan manusia. Kita lanjut. Perhatikan gambar berikut ini. Nah, ini anak-anak ya. Ini gambar kambing ya. Ciptaan Sang Hyang Widi. Nah, kambing ini hidupnya di A. darat, B. laut, C. udara. Nah, jadi sudah jelas. Kambing ini hidupnya di darat, bukan di laut dan udara. Nomor 4. Benda-benda langit dan bumi seperti matahari, bulan, bintang, dan lainnya adalah ciptaan A. manusia, B. mesin, C. Sang Hyang Widi. Ini milik Sang Hyang Widi anak-anak ya. Kita lanjut. Nomor 5. 3 kemampuan yang dimiliki oleh makhluk hidup disebut A. Trikaya Parisuda, bukan. B. Tri Permana, C. Trimala. Ini Tri Permana ya. Nomor 6. Sang Hyang Widi menciptakan berbagai makhluk hidup. Makhluk hidup yang bisa berpikir adalah ada manusia, ada hewan, ada tumbuhan. Yang bisa berpikir hanya manusia. Kita silang option A. Kita lanjut. Nomor 7 anak-anak. Perhatikan gambar di bawah ini. Ayam adalah makhluk hidup yang memiliki kemampuan. Nah, ayam itu adalah hewan, golongan hewan. Hewan itu hanya memiliki 2 kemampuan. 2 dan dalam bahasa Sanskerta artinya dwi. Ya, dwi. Ya, ini option A. Dia hanya memiliki kemampuan dwi permana, yaitu sabda dan bayu. Artinya hewan itu bisa bersuara dan bisa bergerak seperti itu. Nomor 8. Pohon. Nah, ini pohon. Pak Kadek langsung saja pohon. Pohon ini memiliki kemampuan titik-titik permana. Nah, kalau pohon hanya memiliki 1 permana. 1 permana itu, 1 itu dalam bahasa Sanskerta itu artinya eka. Eka permana. Di mana eka permana itu hanya bisa bergerak. Ya, bergerak. Kita lanjut soal nomor 9. Cara berterima kasih dengan Sang Hyang Widi ditunjukkan dengan nomor 1. menonton TV, 2. melaksanakan trisandya, 3. menyayangi hewan peliharaan. Nah, yang paling tepat adalah option nomor 2 dan 3. Nah, ini sudah jelas, ini Pak Kadek tidak perlu bahas lagi. Nomor 10. Menghargai ciptaan Sang Hyang Widiwasa dengan cara A. memberi makan ayam, B. menembak burung. Nah, ini sudah salah ya. Tidak boleh anak-anak seperti itu. Menebang pohon ini juga. Kalau tidak merugikan, tolong jangan ditebang pohonnya. Berarti yang paling tepat adalah option A. Kita lanjut nomor 11.
3 perilaku baik atau yang suci harus dilakukan oleh umat Hindu. Disebut A. Trikaya Parisuda, B. Trimala, C. Trisandya. Trikaya Parisuda anak-anak. Trikaya Parisuda, itulah pedoman hidupku. Nah, yang seperti itu yang sering Pak Kada ajarkan. Nomor 12. Perhatikan kata berikut. Berkata yang baik, berbuat yang baik, berpikir yang baik. Manakah yang termasuk pengertian kayike? Kayike santawi kayike dosa, berbuat. Santawi wajik ke mama, wacik itu artinya kata. Manacika itu artinya berpikir. Nah, ini sudah ada dalam Trisandya dan sudah sering Pak Kalde ulang berkali-kali di kelas. Manakah yang termasuk pengertian kayike? Kayike itu artinya berbuat ini. Berbuat yang baik. Nah, berarti yang paling tepat adalah option B. Lanjut soal nomor 13. Budi mengucapkan salam Om Swastiastu saat bertemu teman. Budi sudah melaksanakan ajaran Om Swastiastu, berarti Budi itu berkata, bersuara yang baik. Nah, itulah yang disebut dengan wacika. Kalau kayika ingat itu berbuat. Wacika itu berkata. Manacika artinya berpikir. Ya. Perilaku baik hendaknya dilakukan. Nah, ini sudah jelas setiap saat. Kita lanjut nomor 15. Trikaya Parisuda adalah ajaran yang mulia yang harus dilakukan oleh A. Anak-anak, B. Guru, C. Semua orang. Ya. 16. 3 perbuatan yang sangat kotor. Nah, ini musuhnya Trikaya Parisuda anak-anak. Lawan atau musuhnya Trikaya Parisuda adalah Trimala. Ya, Trimala ini adalah 3 perbuatan yang sangat kotor yang harus dijauhi oleh umat Hindu. Ya. Lanjut nomor 17. Ari merasa iri ketika temannya mendapat juara 1. Perilaku ini menunjukkan bahwa Ari itu sudah dalam pikirannya itu yang kotor, pikirannya itu yang buruk. Berarti A. berpikir yang buruk, B. berkata yang buruk, C. berbuat yang buruk. Berarti jawabannya adalah A. Ya. Nomor 18. Contoh perbuatan mada. Nah, ini mada. Mada itu artinya berkata yang tidak baik. Ya. Ditunjukkan oleh, nah ini satu. Ya, option A. Karena berkata kasar ke semua orang. 19. Angga anak yang sering mengganggu dan sering berkelahi dengan temannya. Angga menunjukkan sifat titik-titik dalam ajaran Trimala apa? Berkelahi. Pak Kadek baris bawah ini berkelahi. Ya, berarti mohe itu berpikir yang buruk. Mada itu berkata yang buruk. Kasmala itu berbuat yang buruk. Berarti berkelahi termasuk berbuat yang buruk. 20. Sura tidak sengaja merusak mainan temannya. Sikap Sura hendaknya, ya anak-anak harus meminta maaf. Ya. Harus minta maaf. 21. Dalam agama Hindu dikenal 5 jenis yannya. Kelima jenis yannya itu disebut A. Pancayatnya, B. Pancadhatu, C. Pancapendahu. Nah, yang paling tepat adalah pancayatnya anak-anak. Nomor 22. Dewa yannya adalah korban suci yang ditunjukkan kepada para kata kunci dewa anak-anak. Ya. A. Manusia, B. Dewa, C. Buta kala. Nah, ini. Kita silang option B. 23. Kita wajib sembahyang setiap harinya. Saat sembahyang mengucapkan mantra Trisandya. Trisandya dilakukan sebanyak, nah dalam satu hari itu berapa kali? Ya. Nah, 3 kali pagi hari, siang hari, dan sandikala namanya.
ya. Jam 6 sore itu. 24. Pagi hari selesai memasak, aku selalu disuruh ibu mengaturkan nasi, garam dan lauk pauk di beberapa tempat suci di rumah. Persembahan ini ditunjukkan kepada A. Butekala, B. Dewa, C. Manusia. Nah ini, kalau anak-anak ngejot berarti anak-anak mempersembahkan ke para dewa. Pak Kadek yakin anak-anak sudah sering melakukannya ini ya. Itu ditunjukkan kepada para dewa. Nomor 25. Contoh persembahan kepada para dewa contohnya apa? A. Sebelum pulang sekolah kita melaksanakan puja Trisandya. B. Melaksanakan pembersihan. C. Mengerjakan PR. Nah ini urusan ke dewa ya Trisandya seperti itu. Puja Trisandya terdiri atas berapa bait? A3, B4, C6. Ada 6 bait. Ya anak-anak ingat ada 6 bait. 27. Kita selalu melaksanakan sembahyang di rumah, di sekolah, dan tempat-tempat suci lainnya. Tujuan dari sembahyang adalah, tujuan kamu sembahyang itu apa? A. Meminta hadiah. B. Berterima kasih kepada Sang Hyang Widi. C. Meminta juara. Nah kalau meminta juara ya ini anak-anak harus belajar. Kalau meminta hadiah ini berarti anak-anak harus rajin bekerja. Kalau berterima kasih kepada Sang Hyang Widi ya ini wajib karena dia memberikan napas. Ya, dia masih memberikan kita napas. 28. Om Anugraha Amartadi Sanjiwani Nama Swaha ini adalah mantra A. Sebelum makan, B. Sesudah makan, C. Selesai makan. Ini adalah mantra makan sebelum makan. Jadi jawabannya adalah A ya. Nomor 29. Mengucapkan mantra puja Trisandya di siang hari. Siang hari itu pukul jam 12 ya. 30. Mantra yang diucapkan saat bertemu orang adalah, kalau anak-anak bertemu orang sering Pak Kadek suruh ya di kelas, silakan mengucapkan salam pangan jali umat Om Swastiastu ya. Nah ingat anak-anak, hanya itu sampai 30 soal yang Pak Kadek berikan. Untuk sekali lagi Pak Kadek tekankan di deskripsi YouTube ini, lihat, tolong itu juga dipelajari. Kira-kira ada 40 atau sampai 50 soal. Tolong itu juga dipelajari. Mohon bantuannya kepada Bapak Ibu semuanya ya. Hanya itu yang bisa Pak Kadek sampaikan. Jika ada salah kata dalam proses penyampaian materi ini, Pak Kadek mohon maaf dan akhiri dengan para mesanti Om Santi 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 Om.